Selamat pagi Kak. Pagi. Silakan duduk. Baik Kak, saya cocokkan datanya dulu ya Kak. Dengan Kak Citra Putri Detiana. Betul Kak. Oke, umurnya 18 tahun ya Kak? Ya. Oke. Baik Kak Citra Putri Detiana dirujuk dari BMC karena tekanan darah rendah ya Kak. Untuk saat ini akan ada penjelasan terkait tekanan darah rendah dan analisis penyebabnya oleh saya. Nanti bantu menjawab sesuai dengan apa yang sudah kakak lakukan sehari-hari aja ya Kak. Siap Kak. Oke. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Jadi gini Kak, akhir-akhir ini tuh saya sering ngerasa pusing. Terus kata dokter juga tekanan darah saya cenderung rendah. Baik Kak, saya catat dulu ya. Nah, seberapa sering sih Kak pusing itu muncul dan biasanya muncul di situasi apa aja nih? Biasanya itu kalau misal saya bangun dari duduk atau saya belum makan itu juga saya biasanya lemes itu loh Kak. Gejala seperti itu memang umum Kak terjadi pada tekanan darah rendah. Nah, untuk analisis penyebabnya, bolehkah saya bertanya terkait dengan kebiasaan kakaknya? Boleh Kak? Oke, untuk yang pertama, gimana nih pola minum sehari-hari kakaknya? Sebenarnya saya malu ya Kak ngomong ini. Tenang aja Kak, karena di sini kakak hanya perlu menjawab apa adanya dan sesuai dengan apa yang sudah kakak lakukan sehari-hari agar analisis penyebab dari tekanan darah rendah yang kakak alami dapat dilakukan dengan mudah. Jadi saya tuh sehari-hari nih Kak paling minum cuma 3-4 gelas aja sih. Baik Kak, itu cukup rendah ya Kak. Kekurangan cairan dalam tubuh juga menyebabkan tekanan darah rendah karena volume darah dalam tubuh berkurang. Saran dari saya untuk kakaknya bisa meningkatkan pola minum jadi 8-10 gelas per hari atau sekitar 2 liter atau lebih, terutama jika kakaknya akan beraktivitas banyak dan pada saat cuaca panas. Oh gitu ya Kak. Oke deh, mungkin saya bakal usahakan ya ke depannya. Baik Kak, bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya kakaknya membawa tumbler ketika ngampus, atau ketika akan berpergian dengan teman, atau dengan siapapun itu. Sekarang kebetulan kakaknya bawa air minum nggak ya? Waduh, sekarang saya nggak bawa, lupa tadi. Oh baik Kak, mungkin untuk next time atau nanti kalau mau berpergian lagi, langsung aja bawa tumbler Kak. Karena kita nggak tahu nih di luar cuacanya gimana, terik kah, panas kah atau apa. Walaupun kita bisa beli es teh atau es apapun itu di luar, tapi air putih tetap nomor satu yang terbaik Kak. Selain minuman yang lain nih Kak, betul nggak? Oke. Selanjutnya nih Kak, bagaimana sih pola makan kakak sehari-hari? Jujur nih Kak, saya tuh sering skip sarapan. Terus juga kalau misal makan siang, saya sering telat karena saya sering kelas siang juga. Nah, itu jadi salah satu pemicu utama karena orang dengan tekanan darah rendah tidak boleh skip sarapan apalagi telat makan. Karena gula darah bisa turun Kak, dan itu akan memperburuk tekanan darah rendah. Nanti saya buatkan pola makan yang lebih teratur ya Kak. Oke, boleh deh Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan terkait gizi nih Kak. Apakah kakak cukup untuk mengonsumsi makanan sumber zat besi? Enggak sih Kak, jarang Kak. Soalnya saya biasanya kalau sarapan tuh atau kalau makan tuh cuma pakai nasi sama lauk sederhana aja. Baik, kekurangan zat besi juga akan menyebabkan anemia yang khawatirnya akan memperburuk kondisi kakak. Untuk akhir-akhir ini kakaknya lagi sering konsumsi apa nih? Kalau untuk akhir-akhir ini sih aku lagi sering kebanyakan makan telur aja ya Kak. Nggak pakai sayur juga sih. Soalnya juga gampang dicari juga kan. Baik Kak. Kemudian kakaknya apakah suka minum tablet tambah darah? Nggak pernah sih Kak. Aku terakhir waktu masih SMA dulu. Baik Kak. Baik Kak Citra, sesuai dengan jawaban Kak Citra tadi, karena tidak suka minum tablet tambah darah dan juga akhir-akhir ini hanya mengonsumsi telur tanpa sayuran. Tablet tambah darah dan juga anemia itu sangat berkolerasi dan ada kemungkinan kakak juga terkena anemia karena tidak mengonsumsi sayuran yang mengandung zat besi dan tablet tambah darah. Karena tablet tambah darah ini jika dikonsumsi akan meningkatkan kadar hemoglobin Kak dan jumlah sel darah. Jadi dapat mengatasi hal yang mendasari penyebab dari hipotensi. Begitu Kak. Apakah kakak mau memulai untuk meminum tablet tambah darah? Akan saya usahakan ya Kak. Baik, kebetulan ada seperti alergi atau pantangan dalam meminum obat tablet tambah darah atau tidak Kak?
nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau misalnya minum nggak apa-apa ya? Nggak ada rasa penolakan dari dalam tubuh begitu? Kayaknya aman-aman aja sih Kak. Waktu SMA juga lancar-lancar aja ya minum obat tablet tambah darahnya? Iya. Oke, berarti bisa di ini ya langsung aja. Nanti saya berikan obat tablet tambah darahnya ke kakak dan harus rutin diminum ya kak? Iya Kak. Baik. Sepertinya kakak perlu menambahkan lauk atau makanan sebagai berikut, seperti daging ayam, ikan, daging merah, kemudian ada sayuran nih kak, sayuran hijau seperti bayam dan juga kangkung, dan juga tempe, tahu, dan buah dengan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Oh baik Kak. Mungkin ada contoh menu hari ini yang bisa saya ikuti? Tentu ada kak, seperti ini ya kak, saya tunjukkan dulu. Untuk pagi harinya, kakak bisa konsumsi roti gandum, telur atau jus jeruk. Dengan snacknya itu bisa pisang atau kurma. Kemudian di siang hari bisa langsung makan nasi, kemudian ayam atau ikan, sayur hijau dan juga buah. Kemudian untuk snacknya ada kacang almond atau yogurt. Kemudian di malam harinya bisa makan sup ayam hangat, sedikit asin, dan juga sayuran kak. Baik kak, mungkin ada kendala untuk penerapan pola makan yang sudah saya atur atau clear aja nih kak? Kalau boleh ini Kak, ada nggak yang menu makan yang bisa lebih hemat lagi biar soalnya kan anak kos ya Kak, biar tahu nih. Oke, ada nih kak kebetulan. Sebentar saya cari dulu ya kak. Oke, untuk sarapannya saya merekomendasikan telur rebus nih kak. Kalau telur itu kan kakaknya suka stok ya tadi, kayak akhir-akhir ini suka makan telur. Nah, telurnya bisa direbus aja, lalu nanti ditambahkan dengan oatmeal atau dengan sayuran rebus juga kak, gitu. Nanti untuk sausnya bisa saus kacang atau apa gitu ya. Kemudian untuk makan siangnya, menu utama nih, bisa tahu, tempe yang mengandung protein, dan juga sayuran. Sayuran bisa direbus aja atau nggak ditumis pakai nasi juga gitu. Nah, mungkin makan siang murah meriahnya nih kak ya, ada mungkin sayur bening bayam. Kakaknya suka masak-masak gitu nggak? Coba-coba gitu. Kadang-kadang sih Kadang-kadang. Oke, berarti jago nih kak. Kalau misalnya nanti untuk masak sayur bening bayam bisa mungkin ya kak. Nah, karena bayam ini kan mengandung zat besi yang tinggi ya kak. Kalau misal hanya di sayur bening atau direbus itu juga udah oke banget kak. Kemudian untuk makan malamnya nih, bisa buah-buahan aja karena makan malam itu kan kita mau tidur ya kak. Jadi metabolismenya akan lebih baik jika kita mengonsumsi buah-buahan gitu. Tapi untuk makan malam itu dijeda antara 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau saran dari saya nih kak, kakaknya bisa mulai makan malam di jam 5 sore. Jadi nanti setelah maghrib kakak udah dengan perut yang terisi dan juga tidak lapar. Tinggal fokus untuk belajar aja nih kak kalau malam-malam. Kakaknya lebih suka belajar malam atau gimana nih waktunya? Sesekali waktu aja sih Kak. Biasanya malam atau? Iya paling malam. Berarti cocok nih kalau misalnya kita menerapkan pola makan yang sebelum maghrib udah makan gitu. Biar nanti setelah maghrib tinggal fokus untuk belajar aja gitu. Wah ternyata untuk memenuhi gizi yang baik itu nggak perlu pakai makanan yang mahal gitu ya Kak. Betul kak, jadi tenang aja nih kak. Nanti kalau misalnya kakaknya masih kebingungan mau ganti menu yang baik tuh gimana dan yang tetap terjangkau untuk anak kos, bisa nih kak hubungin saya aja untuk konsultasi terkait pola makan setiap harinya. Biar nanti saya rekomendasikan makanan-makanan yang mungkin masih terjangkau tapi bisa memenuhi gizi kakaknya gitu. Makasih Kak. Nah, saya sengaja untuk menambahkan sedikit garam karena pada tekanan darah rendah, konsumsi garam boleh nih kak sedikit lebih banyak jika tidak ada riwayat penyakit ginjal. Oh oke Kak. Saya nggak ada riwayat ginjal sih Kak, seharusnya aman ya. Wah, bagus sekali kak. Berarti bisa langsung mengikuti pola makan teratur seperti tadi ya? Iya Kak. Oke. Sekarang saya bertanya terkait dengan olahraga. Apakah kakaknya rutin melakukan kegiatan olahraga nih kak sehari-harinya? Nggak begitu sih Kak, paling kalau lagi mood aja sih. Baik kak, ini saya ada beberapa tips untuk kakaknya karena kalau olahraga ini kan akan membantu menstabilkan tekanan darah dan juga meningkatkan kardiovaskular dalam tubuh kita. Mungkin kakaknya bisa rutin nih berjalan kaki, misalnya berangkat dari kos ke kampus jalan kaki atau berenang, kemudian ikut kelas yoga, pilates atau yang lainnya, atau olahraga kecil-kecilan seperti badminton bersama teman, dan mungkin jogging pagi nih kak, bisa rutin melakukan hal tersebut. Apakah
bisa biar nggak kena panasan gitu. Terus ada olahraga yang dihindari nggak kak? Sejauh ini nggak ada sih kak, Oh, nggak aman ada, aja. berarti aman aja. Berarti antara jogging sama jalan kaki ke kampus, kakak milih yang mana nih? Mungkin jalan kaki aja ya kak. Jalan kaki ke Iya. kampus, oke. Karena jaraknya berapa ya kak kalau ke kos, dari kos ke kampus kebetulan? Paling berapa ratus 500 aja. meter Iya, mungkin ya kak. Oh, berarti kalau untuk berangkat dan juga pulang itu kemungkinan cukup ya kak. Untuk setiap harinya dimaksimalkan kegiatan olahraganya agar tubuh juga mendapatkan tekanan darah yang stabil kak. Nah, untuk yang terakhir nih, saya perlu menekankan ke kakak bahwa dengan kondisi seperti itu, kakak yang pertama, jangan berdiri terlalu cepat, yang kedua, jangan pernah minum atau menyentuh alkohol, dan yang ketiga, jangan pernah membiarkan tubuh kekurangan cairan. Harap selalu terhidrasi, dan yang keempat, jaga pola makan sesuai dengan apa yang saya anjurkan tadi, Kak. Oke kak, makasih banyak ya kak atas penjelasannya, sangat membantu. Wah, kembali kasih Kak. Semoga dengan penjelasan seperti tadi, Kakak dengan kondisi seperti ini dapat membaik ya Kak, dan bisa mulai hidup sehat sesuai dengan apa yang sudah saya anjurkan. Amin.